Kenapa sih terjadi perkalatan pada mobil, pada tabung yang ada di mana pabrik, pada yang ada di kelas tersebut dan yang lainnya? Kenapa terjadi proses perkalatan? Tahu nggak? Ada yang tahu? Silahkan. Oh iya, silahkan Kak Latus. Proses perkaratan pada besi atau yang disebut dengan Fe2O3 NH2O yang merupakan skala padatan yang berwarna coklat kemerahan terbentuk pada reaksi redoks yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Ion-ion Fe2+ yang terbentuk pada daerah anoda terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karang. Ya, betul sekali, jawabannya sempurna. Tepuk tangan buat Kak Latus. Ya, ini tentu semalam sudah belajar tentang sel elektrolisis, tentang perkalatan. Ya, benar sekali. Jadi intinya kenapa terjadi perkalatan? Karena kita tahu besi itu lambangnya adalah Fe. Itu besi. Nah, besi itu ketika besi itu bereaksi dengan udara, kan kita nggak mungkin menaruh mobil itu di dalam rumah terus, nggak mungkin tabung-tabung seperti tadi juga di rumah terus, ya kan? Pasti akan bereaksi dengan udara. Seperti ini juga udara. Nah, ketika bereaksi dengan O2 atau oksigen atau udara, besi ini jadi Fe3+ ya, Fe3+ ketika bereaksi dengan udara akan membentuk Fe2O3. Nah, inilah Fe2O3 inilah yang menyebabkan terjadinya perkalatan. Ini adalah proses kimia seperti itu. Bisa dimengerti semuanya? Jadi singkatnya adalah seperti ini. Jadi ketika besi bereaksi dengan udara, maka akan terjadi Fe2O3, akan terbentuk Fe2O3 yang menyebabkan terjadinya perkalatan. Oke, lanjut. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perkalatan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih kok terjadi perkalatan gitu? Tadi prosesnya sudah. Faktor apa saja? Oh iya, Asna, silakan. Konsentrasi H2O dan O2. Iya, bagaimana itu konsentrasi H2O dan O2? Maksudnya? Dalam kondisi kelembapan yang tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen larutnya lebih tinggi, maka perkaratan juga akan lebih cepat. Ya, benar sekali. Ya, jadi konsentrasi H2O dan O2 ya, ini penyebab perkalatan, salah satu penyebab perkalatan. Ya, benar sekali, sudah lengkap dengan alasannya. Ada yang ingin menjawab lagi, mencoba menjawab, silahkan. Nah, terus? Keberadaan elektrolit. Ya, keberadaan elektrolit. Bagaimana maksudnya keberadaan elektrolit? Contohnya ada garam NaCl pada medium korosi, maka dapat mempercepat terjadinya korosi. Nah, salah satu elektrolit kita sudah mempelajarinya kemarin. Salah satu elektrolit adalah asam basa garam. Nah, ketika ada NaCl yang ketemu sama besi, nah itu akan menyebabkan terjadinya proses perkalatan itu semakin cepat. Nah, seperti itu maksudnya. Nomor 3, kira-kira apa lagi penyebab perkalatan? Ada yang bisa menjawab? Ya itu dia. Silakan ya. Yang poin 3 apa ya? Ya. Semakin tinggi suhu, semakin cepat terjadinya korosi. Ya, benar sekali. Jadi semakin tinggi suhu, jadi jawabannya suhu ya, suhu atau temperatur. Jadi ketika suhunya tinggi atau temperaturnya tinggi, ini dapat terjadinya korosi. Kenapa? Karena seperti laju. Ketika suhunya tinggi, suhunya dinaikkan, maka laju itu semakin cepat. Sama halnya dengan terjadinya peristiwa korosi atau perkaratan pada besi. Seperti itu. Oke, ada yang ingin menjawab lagi? Ya, silahkan Inam. pH. Karena yang lebih asam atau pH kurang dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Ya, benar sekali pH. Faktor yang keempat adalah pH. pH itu derajat keasaman ya. Jadi ketika misalkan kalian punya sesuatu yang terbuat dari besi, misalkan ini, kita bisa lihat ini ya. Ini apa? Baut. Ya, ini adalah baut. Ini dua benda ini adalah baut. Lalu ini apa? Nah, ya ini hanger yang biasanya digunakan untuk pakaian ya. Nah, ketika waktu hujan, waktu musim penghujan, ketika kalian letakkan ini di luar, lama-lama akan berkarat. Kenapa? Karena hujan yang turun dari langit itu mengandung asam atau bersifat asam. Makanya ini bisa
karat. Berbeda sama ini. Nah, ini kan dilapisi ya, dilapisi warna biru. Tapi yang ini kalian bisa melihat ini sudah terjadi perkaratan. Nah, seperti itu. Ketika seperti ini aman. Tapi ketika sudah kelihatan seperti ini maka bisa dikatakan sudah berkarat seperti itu. Oke. Benar sekali yang kalian sebutkan ya, faktor-faktornya ada konsentrasi, keberadaan elektrolit, suhu. Nah, ada satu lagi yaitu galvanic coupling. Kira-kira ada yang tahu nggak galvanic coupling itu apa? Nah, terus tahu? Tidak. Galvanic coupling. Nah, ini terjadi ketika besi itu menempel. Tahu ya, contohnya besi banyak ya. Ketika besi itu menempel, ini C, bukan L ya. Ini ketika besi itu menempel ke logam yang kurang reaktif, maka akan terjadinya beda potensial. Nah, ketika terjadinya beda potensial tersebut, maka akan mengakibatkan proses perkaratan. Nah, di situ ini juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korosi atau perkaratan pada besi. Lalu bagaimana dengan cincin? Ada pertanyaan tentang cincin? Saya. Iya, iya, silakan. Saya kan punya cincin. Iya. Nah, namun warnanya sudah tidak emas lagi. Iya. Nah, sudah keputihan. Bisa kembali ke warna semuanya tidak? Nah, Asna punya cincin, cincinnya sudah sama seperti punya saya ini ya. Jadi cincinnya sudah mulai berwarna agak aluminium ya, berwarna keperakan, sudah tidak emas lagi, tidak seperti semula sejak dulu awal. Ini bisakah kembali seperti semula? Bisa. Mengalami yaitu peristiwa penyepuhan emas. Jadi ketika kalian tahu ada penyepuhan emas, pernah dengar? Nah, itu bisa membalikkan sifat fisik dan tampilan dari cincin. Ini juga memanfaatkan proses elektrolisis. Nah, bagaimana prosesnya? Kalian akan saya tugasi untuk membuat proyek. Tapi sebelum itu, silahkan kerjakan soal pretest ini. Saya kasih waktu 10 menit. Karena semalam sudah belajar ya, karena kemarin sudah dikasih tahu setiap hari sebelum pelajaran kita pretest. Oke. Silahkan dikerjakan selama 15 menit. Oh iya, ini mungkin bisa saya pinjamin. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah saya tarik. Terima kasih sudah mengerjakan pretest. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih, cukup 15 menit ya. Lalu selanjutnya yaitu saya akan membentuk masing-masing kelompok, ada 6 kelompok, di mana nantinya kalian akan berpikir tentang proyek yang ingin kalian buat atau aplikasikan tentang adanya sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Lalu kalian ingin membuat proyek apa? Nah, silahkan kalian membuka laptop atau handphone, silahkan buka YouTube dan lain sebagainya. Yang penting tidak membuka WA ya. Oke, untuk mencari referensi. Oke, silahkan.